Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, pada pertemuan kita untuk yang sistem IoT, sistem tenaga listrik ya, di mana pada pembahasan ini kita studi kasusnya untuk pada dari sisi jurnal ya. Jadi ini ada jurnal dengan judul rancang. Sudah kelihatan eh, tampilannya? Sudah terlihat tampilannya? Baik, jadi judulnya itu terkait adalah rancang bangun sistem smart power untuk mengontrol dan memonitor energi listrik ya, berbasis Internet of Things atau IoT ya. Nah, jadi kita kasusnya pada pembelajaran hari ini tentang judul ini ya dari sisi jurnal. Jadi kita bahas jurnal ini ya. Jadi latar belakang dari tentunya pembuatan jurnal ini adalah bagaimana ya pada saat ini proses pengembangan teknologi dari sisi listrikan di Indonesia, maka dibutuhkanlah implementasi dari teknologi IoT untuk mempermudah, mengefisienkan dari sisi kelistrikan ya. Nah, jadi bagaimana dengan IoT yang ada dari sisi rancang bangun sistem smart power ini tentunya dapat memudahkan ya untuk mengontrol dan juga memonitoring sistem energi listrik ya maupun juga energi listrik dengan bantuan internet secara real time ya, secara real time. Jadi kita yang berada jarak jauh itu dapat dengan melakukan monitoring dengan panel kontrol sistem energi listriknya ya. Jadi bisa kita mengontrol sistem kelistrikan yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di gedung ya, dengan kita memasangkan teknologi IoT tentunya ya. Di mana smart power ya, smart power di sini merupakan alat yang bisa kita gunakan untuk mengontrol dan memonitor energi listrik ya. Jadi energi listrik ini bisa dikontrol dan dimonitor oleh smart power ya. Smart power dari energi listrik, misalnya bisa juga dari energi yang bersumber dari PLN maupun juga energi alternatif seperti PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dari beberapa perangkat dari sisi flowchart-nya ya, kita masuk ke sistem flowchart-nya. Flowchart dari rangkaian ini ya, di mana dari sisi proses sistemnya ya, flowchart dari sistemnya itu adalah dari sisi mulai, kemudian setelah kita memulai dari sisi aplikasinya, maka terhubung dengan perangkatnya dapat dinyalakan. Setelah perangkat dinyalakan, tentu otomatis dia terhubung dengan internet. Nah, setelah terhubung dengan internet, ini kita dapat memeriksa koneksi jaringan internetnya. Ya, nah setelah koneksi internet terhubung, maka kita dapat melakukan pembacaan data sensor ya, data sensor. Kemudian setelah melakukan pensensoran data, maka dapat dilakukan mengupload data sensor itu ke internet ya dengan menggunakan modul WiFi ya. Nah, setelah proses tersebut maka dapat juga kita lakukan pembacaan data sensor oleh
web server ya. Jadi memang kita perlu web servernya ya. Nah, kemudian dari data yang telah disensor dan telah dibaca oleh web server, maka dapat ditampilkan pada data sensor yang ada pada website ya. Nah, dari proses itu dapat kita menampilkan dari sisi website informasi tentang tegangan, arus daya aktif, kemudian daya reaktif, faktor daya, dan juga frekuensi dan energi yang dapat ditampilkan melalui dari sisi website ya. Jadi dari sisi penggunaannya. Nah, dengan jaringan internet tentunya memang di satu sisi teknologi dari sistem IoT ini sangat berperan koneksi internetnya. Jika koneksi internetnya trouble, maka otomatis sistem IoT itu tidak dapat berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian dari sisi perancangan hardware ya, pada topik jurnal ini ya menggunakan hardware-nya itu dengan model Node MCU ya, dengan sensornya PZEM 004T ya. Ini gambar dari case alat hardware-nya ya. Di mana case ini ya, dia berbentuk kotak ya. Ini dari bahan plastik. Nah, kemudian dari sisi perancangan hardware, kemudian kita melakukan perancangan dari sisi sensornya ya. Di mana sensornya ini menggunakan sensor PZEM 004T. Jadi dengan sensor tentu dapat mampu ya untuk kita mendeteksi tegangan, kemudian arus, frekuensi, energi, daya aktif ya, dan juga power factor. Nah, di mana dari spesifikasi sensor PJM 004T ini dia spesifikasinya ya. Itu ada 5 spesifikasinya. Pertama itu adalah tegangan bekerjanya itu dari 80 sampai 260 volt AC. Ya, kemudian dari sisi arusnya itu 0 sampai 100 ampere. Kemudian dari sisi power rate-nya itu 22 kW. Kemudian dari sisi frekuensi, operasi frekuensinya 45 sampai 60 Hz. Kemudian dari sisi pengukuran akurasinya itu mencapai 1.0 grade ya. Nah, ini merupakan rangkaian sensornya ya. Ini dia. Ini rangkaian sensornya dihubungkan dengan node ya, MCU ESP8266 itu kodenya. Nah, kemudian dari sini kita melakukan proses perancangan dari sisi aplikasi program. Nah, jadi di sini ini adalah program yang dibuat ya untuk menjalankan aplikasi, kemudian juga ada perancangan dari sisi database ya. Ini dia dari sisi perancangan database ini juga menggunakan aplikasi di mana nanti pada akhirnya akan menampilkan dari sisi website ya dengan menggunakan aplikasi Android yang saat ini ya. Nah, kemudian dari sisi website juga tentu ada perancangan juga dari sisi website ya. Ini juga sistemnya ini menggunakan tampilannya ya. Ini menggunakan bahasa sistem programannya menggunakan bahasa JavaScript, kemudian HTML ya dan CSS. Nah, di mana dari program ini digunakan untuk mempermudah membangun tampilan web ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah buat website? Sudah ada yang pernah kan ya? Nah, itu kemudian dari sisi nantinya juga ini juga